Baik rekan-rekan, sekarang saya ingin mengulas 3 tipe kandang untuk indukan ayam kampung dan KUB yang setiap harinya ditargetkan untuk diambil telurnya terbaik versi Republik Ternak. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Kita saksikan bersama. Tetap pantau channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan peternak. Salam sukses dari Kota Rambutan Binjai, Sumatera Utara. Kembali lagi di channel kita, channel Republik Ternak. Channel kita bersama, channel kita yang menginspirasi dan semoga dapat menjadikan edukasi bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang beberapa hari ini atau dalam minggu ini sudah menyaksikan video-video saya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mendukung channel saya untuk melakukan subscribe, like, and share. Terima kasih semuanya. Hari ini pembahasan kita di beberapa tipe kandang terbaik untuk indukan ayam kampung, termasuk di dalamnya ayam KUB. Karena di channel saya ini atau di kandang saya ini ada 2 jenis ayam, yaitu AK dan KUB. Ayo mari kita ulas sama-sama. Seperti yang sudah ada di hadapan saya ini adalah kandang koloni. Kalau saya nyebutnya ini kandang koloni. Nah, kandang koloni box yang berukuran 1x1 per sekatnya. Jadi kalau standar ukuran 1 pacek itu dia bisa digabungkan dengan 5 ekor betina, 1 jantan 5 ekor betina. Jadi rekan-rekan, menurut saya kandang seperti apakah yang bagus, kandang seperti apakah yang layak untuk indukan ayam kampung atau ayam KUB yang ketika ayam tersebut ditargetkan setiap harinya yang tugasnya hanya untuk bertelur. Ada pertanyaan, loh Mas, seperti apa sih kandang indukannya yang bagus untuk indukan petelur ini gitu kan, indukan ayam kampung, indukan ayam KUB. Lah kalau saya bilang, di kandang saya ini ada 3 tipe kandang yang saya pakai. Kandang-kandang itu sendiri memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebenarnya semua sih bisa efisien, bisa efektif ketika penanganan ayamnya itu tepat. Jadi untuk kandang seperti ini kandang koloni tinggi. Dia panggung, model panggung, tapi di dalamnya kita kasih sekam. Kita kasih sekam. Ini supaya apa? Karena naluri ayam kampung itu sendiri biasanya kan diumbar. Ketika dia diumbar, dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Contohnya seperti mandi debu, mandi pasir gitu kan. Jadi tetap kita kasih sekam agar naluri dia untuk mandi
ya istilahnya mengutamakan kenyamanan ayam lah ini. Karena itu tadi setiap hari dia diporsir untuk menghasilkan telur. Jadi kita buat sebagaimana keinginan ayam itu nyaman gitu. Biar dia nyaman, biar dia lancar juga bertelurnya ya kan. Nah, seperti itu udah mau bertelur dia. Tapi itu dari sisi kebutuhannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu kalau dari pantauan saya sekarang ini, sisi kekurangannya tidak banyak. Hanya saja ketika ayam bertelur itu telurnya selalu ya sering kita dapati dia terkubur di sekam. Ya, terkubur di sekam. Terkadang nanti waktu proses pengutipan telur nggak nampak. Nah, ya terpaksa kita kerja lagi, kita cari-cari lagi kan telurnya di mana, di bagian-bagian sudutnya. Nah, saya rasa kalau untuk segi kekurangannya sih itu aja gitu. Itu aja. Untuk selama ini, tapi begitupun tidak ada istilahnya untuk menghambat hasil telur atau produksi telur ayam jadi menurun karena kandangnya begini, tidak. Saya rasa nggak ada hambatan-hambatan seperti itu. Nah, jadi yang saya dapati sekarang ini dengan kondisi kandang yang seperti ini, panggung, tapi dia kotorannya tidak jatuh gitu. Nah, itu gimana caranya supaya tidak bau? Nah, gampang. Jadi kalau saya sekarang ini supaya tidak selalu mengganti-ganti alas kandang atau media kandang yang sekam ini, saya selalu semprot dengan bakteri pengurai. Kalau rekan-rekan biasanya pakai M4 juga bisa. Kalau rekan-rekan pakai Yakult plus M4 juga bisa. Nah, seperti pengurai-pengurai seperti itu aja, ciptakan bakteri sendiri kalau bisa. Kalau saya sih pakai bakteri ciptaan sendiri. Nah, nanti untuk pembuatan bakterinya bisa saya rangkum di video selanjutnya. Nanti kita coba buat tutorial pembuatan bakteri pengurai ala Republik Ternak. Oke rekan-rekan, jadi ini untuk ulasan kandang yang seperti ini. Jadi itu tadi rekan-rekannya. Untuk kelebihannya, dia nyaman, ayam bulunya bagus, tidak botak-botak, alias berarti kan nggak stres ayamnya. Ayamnya nggak stres. Karena apa? Karena nyaman. Nah, seperti ini. Nah, ini pejantannya KUB, indukannya AK. Seperti ini. Nah, ini KUB, jantan KUB, tapi KUB nya sudah KUB persilangan, kaki kuning, betinanya KUB. Nah, ini KUB, jantan KUB, betina KUB. Nah, KUB, ini jantan KUB, betina KUB. Nah, ini. Jadi efektifnya kandang model seperti ini perlu saya eksplor terkait apa namanya ya, biaya pembuatan kandang ini sendiri. Ini sangat-sangat murah rekan-rekan. Ini sangat-sangat murah. Yang mahal itu, ini kita bicara tentang pembuatan kandang ini ya, kandang boxnya ini ya, tidak bicara pembuatan barak. Kalau pembuatan baraknya ini sendiri, ya rekan-rekan bisa nilai lah. Bambu sekarang cukup mahal harganya, apalagi di daerah saya cukup mahal harganya. Ini walaupun kita bilang sangat-sangat sederhana, tapi cukup mahal lah untuk baraknya sendiri. Tapi
kita fokus untuk bicara di box. Jadi untuk terkait baraknya, tutupnya itu kawan-kawan bisa akali sendiri. Bagaimana untuk pakai terpal atau apa segala macam itu terserah kawan-kawan. Jadi kita fokus di boxnya sendiri. Boxnya ini pembuatannya, persekatnya ini dindingnya. Saya cuman mengeluarkan biaya 4.000 sampai 6.000 rupiah per sekat. Ini dindingnya ya, dindingnya. Kalau kayunya ini saya beli di tempat saya ini kayu ikatan 50.000 satu ikat. Dia 50.000 itu kalau untuk kayu satu-satu begini, kayu reng ya. Dia 50.000 itu 20 batang. Panjangnya 2,20 meter. Nah, itu saja sih sebenarnya. Kalau dari ini tiangnya kita pakai bambu. Tiangnya bambu. Ini pakai kayu reng, kayu satu. Ini 50.000 per ikat. Paling cuman berapa batangnya untuk satu baris begini. Nah, 2 baris begini ya mungkin agak banyak. Cuman kan dibandingkan dengan kita beli kayu di Panglong, ya kan? Itu mungkin agak mahal. Karena di situ kan kayu-kayu bagus. Kalau kayu ikatan ini kan ya namanya kayu sortiran ya kan. Jadi nggak apa-apalah, hanya sekedar untuk kandang ayam aman itu. Jadi kita tutup atas ini kita pakai palet, pembatas kita pakai palet. Nah, pakai palet. Palet ini sendiri saya beli 4.000 sampai 6.000 rupiah per keping. Oke rekan-rekan, untuk kandang yang ini menurut saya itu saja. Kelebihannya itu ya itu tadi yang saya jelaskan, sudah ada kelebihan-kelebihannya. Ayam tetap sehat, ayam nyaman, ayam tetap bisa sebagaimana naluri ayam. Dia tetap bisa mandi pasir, tetap bisa mandi debu. Jadi ayam nyaman. Terkait satu lagi rekan-rekan, bagaimana dengan naluri ayam mengeram? Alhamdulillah, jika metodenya seperti ini dan telur setiap hari, di pagi hari dan di sore hari selalu kita kutip, alhamdulillahnya ayam tidak ada satupun yang mengeram. Baik itu KUB maupun ayam kampung asli. AK ya, sering kita bisa sebut AK. Padahal AK itu sendiri biasanya dia sifat mengeramnya itu tinggi. Tapi dengan metode seperti itu, alhamdulillah tidak ada satupun AK atau KUB yang ngeram. Boleh kita lihat, boleh kita cek. Itu ada botak ya, stres-stres sedikit lah. Namanya kandangnya sempit. Tapi untuk proses perkawinan fertilisasinya, fertilisasi telurnya, alhamdulillah ini di atas 90%. Bisa pencapaian tertingginya bisa sampai 97%. Jadi proses pertelurnya itu seperti itu. Ini KUB. Itu telur. Ini telur. Seperti ini aja. Tinggal diambil rekan-rekan. Oke. Jadi tidak ada satupun yang mengeram. Alhamdulillah ayam saya sehat-sehat semuanya. Oke rekan-rekan, untuk kandang yang ini seperti ini dulu. Jadi saya mau pembahasannya itu saya nggak mau singkat-singkat. Ya udah, kita bahas secara rinci, terbuka, ya kan, supaya rekan-rekan juga kita sama-sama paham apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Oke, kita lanjut ke kandang selanjutnya. Oke rekan-rekan, ini kandang kedua. Tipenya sama-sama kandang koloni. Namun memiliki perbedaan hanya di alas lantai. Kalau yang di sana tadi, yang pertama tadi itu kan kandangnya tetap kandang panggung, ya kan, kandang koloni. Namun memiliki alasnya itu sekam padi. Kalau yang ini pakai kayu. Jadi ketika dia bertelur, telur itu jatuh ke depan. Telur itu jatuh ke depan.
Ini kandang miring. Kalau bisa kita bilang ini kandang box, kandang koloni miring. Karena dia mempunyai tingkat kemiringan. Supaya ketika dia bertelur, telurnya itu kalau kita bilang bahasa sehari-harinya gelinding. Gelinding jatuh ke depan. Nah, itu rekan-rekan. Nah, ini model kandang begini gimana? Kalau Mas kandang kayak gini apa nggak bau? Bau kotoran ayam itu tergantung dengan proses perawatan kita sendiri. Jadi Mas, ini kan posisinya kotoran ayam ini memang jatuh ke bawah dan pastinya menumpuk. Ketika tidak ada ayam yang nyeker, ini menumpuk. Tapi menumpuk pun begitu, kena air pun dia, ketika ada hujan kena air, insya Allah tidak akan bau. Jika apa? Jika pakan dan minumnya itu kita campurkan dengan probiotik, bakteri pengurai. Jadi probiotik itu sendiri dia berfungsi untuk mengurai sisa-sisa makanan di dalam tubuh, agar keluarnya itu hanya ampas, sisa-sisanya saja. Jadi kandungan-kandungan protein dan gizinya itu melekat di dalam badan menjadi struktur daging gitu. Jadi untuk dibawa sendiri sih biasanya kayak kotoran ayamnya ini dia jadi seperti kayak debu. Ini sama sekali tidak bau rekan-rekan. Sama sekali tidak ada rasa bau. Jika rekan-rekan penasaran, boleh datang ke kandang saya. Nah, boleh datang ke kandang saya. Sama-sama cek apakah bau. Nah, ini nggak ada bau sama sekali. Jadi ini cukup berserak karena ada beberapa ayam yang lepas nih. Ada beberapa ayam yang lepas. Dan terkadang sengaja kita lepas karena apa? Karena keadaannya kurang sehat, supaya dia tidak menular ke yang lain. Kita obati dengan cara diumbar. Diumbar seperti itu. Inilah dia rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, untuk kelebihannya sendiri sama. Ayam proses perkawinannya itu terkontrol. Sama seperti kandang yang tadi. Terkontrol bagaimana? Untuk proses fertilisasinya dia cukup baik. Sama ini. Untuk proses fertilisasinya masih di atas 90%. Pencapaian tertingginya 97% fertilisasinya. Memang benar untuk kos pengeluaran sendiri ketika kita pakai jago, ya dia ada kos pengeluaran tersendiri lah. Beda dengan kawan-kawan yang pakai dengan pakai sistem IB, ya kan, inseminasi buatan. Nah itu kalau saya jujur memang saya belum pernah lakukan IB tersebut. Inseminasi buatan itu saya belum pernah pakai seperti itu. Ya bisa kita pelajari. Cuman terkait waktunya saya rasa saya memang benar-benar belum sempat kalau sekarang ini. Jadi biar aja lah manual seperti ini, yang namanya ayam jago tetap kita pakai ya sesuai dengan kebutuhan ayamnya sendiri. 5:1, 4:1, ada yang 3:1 juga seperti itu, nggak apa-apa. Intinya tingkat fertilnya itu terbaik pokoknya. Nah, jadi inseminasi buatan pun belum tentu dia mempunyai tingkat fertil yang tinggi. Itu bakal masih banyak juga telur yang tidak fertil. Oke rekan-rekan, jadi kekurangannya untuk kandang ini rekan-rekan, kekurangannya tidak banyak. Ya, yang pertama itu naluri ayam untuk mandi pasir itu tidak terpenuhi. Jadi ayam itu kita paksa untuk setiap hari bertelur tanpa kita penuhi keinginannya. Keinginannya itu ya seperti mandi pasir, seperti jalan-jalan kemana-mana. Semua yang namanya kandang koloni seperti ini ya pasti ayam tidak bebas. Dengan tidak bebasnya begitu, dia fokus untuk bertelur. Nah, untuk kekurangan yang kedua, ketika telur jatuh, ayam bertelur,
ada ayam bertelur, jatuh telurnya, itu resiko pecahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandang yang sana. Lebih tinggi resiko untuk pecahnya, enggak, cuman retak. Itu istilahnya ketika kita jual untuk telur konsumsi, telur sortiran itu masih bisa. Dia tidak pecah teburai gitu, tidak. Paling dia kalau bahasa kita itu bentet, retak. Gitu. Itu lebih tinggi lah istilahnya untuk resiko retaknya itu, bentetnya itu sekitar 10 sampai 15% lah. Jadi kalau untuk yang di kandang sana tadi, memang resiko untuk retak, untuk bentetnya itu sama sekali tidak ada. Ya kalaupun ada paling sekitar 1 sampai 3% aja lah resiko untuk retaknya. Karena apa? Karena medianya itu kan lembut, medianya itu sekam. Oke rekan-rekan, ini kandang tipe yang ketiga. Ini tetap kandang koloni, dan saya masih pakai pembatasnya itu palet, masih pakai palet. Jadi ini kandang letaknya di bawah, di tanah. Di tanah, dan kita pakai alasnya itu tetap sekam padi, Nah ini kita batasi pakai karung goni ini supaya ayam tidak jebol dinding. Nah ini ayam suka kali nih, ketika ada dinding belakangnya atau dinding pembatasnya itu pakai batako, ini alhamdulillah nanti ayam bisa jebol. Tuh, roak. Nah, itu bisa jebol sampai dinding belakang dan bisa rubuh ini dinding dibuatnya. Setiap hari dipatoki. Jadi kita batas seperti itu pun kurang efektif juga, masih bisa juga dipatokinnya. Nah, jadi rekan-rekan, untuk kandang yang model seperti ini hampir sama dengan kandang yang pertama tadi. Segi kelebihan dan kekurangannya hampir sama. Tapi kalau untuk di kandang bawah seperti ini, ketika lahan rekan-rekan atau kandang rekan-rekan itu berada di dataran rendah, ini sangat-sangat berbahaya. Karena apa begitu? Karena kita akan sering-sering untuk mengganti media. Kenapa? Ya karena ketika banjir, ini kandang akan becek. Otomatis media di dalamnya ini akan tidak bagus lagi. Amoniak tinggi gitu. Karena ketika alas kandang itu basah, dia sudah tidak baik lagi untuk ayam. Karena setiap harinya ayam kan buang kotoran di sini. Ya kan? Buang kotoran di sini. Kalau dia kena air, otomatis sudah tidak baik lagi medianya. Jadi resiko rekan-rekan untuk mengganti sering-sering media itu lebih besar di sini. Nah, itu kekurangannya aja. Dan kalau saya rasa untuk resiko terberat, ayam tidak dapat bertelur, ayam kurang telurnya, itu dari tipe beberapa kandang yang saya punya ini, 3 kandang yang saya punya ini, itu nggak ada untuk resiko-resiko sampai dengan jatuhnya produksi, itu nggak ada. Jadi silakan kawan-kawan lihat aja apa yang rekan-rekan mau, ya kan? Seperti apa yang rekan-rekan inginkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya, nggak ada untuk rekomendasi terkhusus itu kandang yang seperti ini lebih bagus gitu, nggak ada. Semuanya 3 ini terrekomendasi sama saya. Tapi rekan-rekan lihat bagaimana kondisi dan situasi di peternakan rekan-rekan. Itu tadi. Jika lahan rekan-rekan, kandang rekan-rekan itu berada di dataran rendah, alangkah baiknya tidak pakai tipe kandang seperti ini. Nah, itu akan berisiko banjir, media becek gitu. Tapi kalau dataran tinggi terserah, rekan-rekan bebas mau pilih yang mana. Jadi untuk efisiensi biaya
kandang seperti ini nih lebih murah. Lebih murah. Karena apa? Karena kita tidak membuat lantai. Kita tidak membuat lantai. Nah, jadi ya udah kita letakkan aja di bawah. Paling kita hanya membuat seperti barak seperti ini. Barak penutupnya aja. Jadi kalaupun rekan-rekan mau buat kandang seperti ini, ibaratnya rekan-rekan bisa akali dengan pakai apa ya? Terpal biru gitu. Ya boleh, silahkan. Yang penting ayam tidak kehujanan. Yang penting air tidak masuk. Itu aja. Karena air tadi sendiri kita hanya sekadar untuk menghindari amoniak tinggi. Nah, ketika kandang kering, ini alhamdulillah sedikit pun tidak ada bau rekan-rekan. Alhamdulillah. Padahal ini kandang pertama saya dulu. Ini kandang udah lebih kurang sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahunan. Ayam selalu ada standby di dalam kandang ini. Ini bau? Tidak, sama sekali tidak bau. Sama sekali tidak bau rekan-rekan. Boleh rekan-rekan nanti ada yang mungkin jaraknya dekat dengan saya di Kota Medan atau bahkan Kota Binjai atau di Kota Stabat, bisa, boleh hubungi saya segera kalau mau main ke kandang. Nah, kita sharing sama-sama. Kita sharing sama-sama rekan-rekan. Oke rekan-rekan, itu saja review kandangnya. Terkait itu tadi, saya pastikan dari 3 tipe kandang yang saya rekomendasikan ini, yang saya pakai ya kan sehari-harinya untuk semua indukan saya di kandang, sama sekali tidak memiliki resiko ayam mengeram. Sama sekali. Nah, boleh rekan-rekan cek. Ini mungkin kapasitasnya agak sedikit agak komplang ya. Nah, tapi boleh kita cek, tidak ada satupun ayam yang mengeram. Bisa saya pastikan. Tidak ada yang mengeram. Ini AK-AK ini pun tidak ada yang mengeram. Padahal setiap harinya mereka produksi terus. Alhamdulillah produksi terus. Ini kosong. Ini dia ayamnya keluar. Nah, produksi terus setiap hari. Alhamdulillahnya tidak ada yang mengeram. Jadi untuk penimbunan kos atau pengeluaran kos besar-besaran tanpa dia berproduksi, istilahnya kita kasih pakan terus tapi dia nggak bertelur, itu alhamdulillah tidak ada, karena dia tidak ada yang mengeram. Ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, itu tadilah pembahasan 3 tipe kandang yang sangat-sangat saya rekomendasi untuk rekan-rekan yang ingin bermula di bidang ayam kampung, tepatnya untuk di proses breeding atau cetakan bibit atau ambil telurnya. 3 kandang seperti ini yang saya rekomendasikan, karena tidak butuh lahan yang besar, tidak butuh kos untuk pembuatan kandang yang besar. Kita pakai yang murah-murah saja. Untuk paletnya sendiri tadi sudah saya sebutkan harganya, untuk kayunya sudah saya sebutkan harganya. Paling kita hanya besarnya di kos untuk pembuatan barak atau gubuknya seperti ini. Jadi rekan-rekan, itu saja pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti jika ada kekurangan penyampaian dari saya, mohon dikoreksi di kolom komentar rekan-rekan, atau bisa hubungi WA. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di bawah. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih telah menyaksikan video dan ulasan saya. Akhir kata dari saya, habiskanlah jatah kegagalanmu di waktu muda, hingga hari tuamu menghasilkan kata sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.